Kita lanjutkan dengan membaca beberapa ayat Allah yang insya Allah akan kita jadikan sebagai panduan di dalam menjalani sisa hidup kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan memahami ayatnya dan diberi kekuatan untuk menerapkannya dalam hidup kita. Kemudian bersolawat kita kepada Nabiullah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita baca sampai kepada Rasulullah, sehingga di yaumil mahsyar nanti Allah mengizinkan Rasulullah memberi kita syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu seiman dalam Islam yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang mau kita bahas adalah sifat-sifat orang yang bertaubat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa sejak bulan Rajab kemarin kita bermohon supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hal itu kita lakukan karena menyadari banyaknya salah dan dosa yang sudah kita buat, sementara sesungguhnya kita tidak sanggup menerima sanksi diakibat dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sangat mengerti tentang kelemahan kita, sangat paham Dia bahwa kita tidak akan sanggup menerima sanksi akibat dari salah dan dosa kita. Nah, karena itu diberikan Allah jalan supaya salah kita itu dimaafkan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya ditunjukkan Allah kepada kita pada surah Az-Zumar ayat 53 sampai 55, surah yang ke-39. Di ayat ini disebut Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hamba yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi maksudnya begini, kita semua kan sudah paham bahwa Allah ciptakan kita, Allah memberi fasilitas untuk kita dalam hidup ini. Sebetulnya kan tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita menyadari dari sekian banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, barangkali banyak yang salah fungsi. Harusnya nikmat itu digunakan untuk ibadah, justru terpakai untuk bermaksiat. Harusnya kita bersyukur, justru tidak bersyukur. Nah, itu yang membuat kita melampaui batas. Yang disuruh Allah tidak kita kerjakan, yang dilarangnya tidak ditinggalkan. Atau mungkin yang disuruhnya dikerjakan juga, yang dilarangnya juga dikerjakan. Ini perbuatan melampaui batas. Itu yang membuat kita berdosa tadi. Cuman kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Tidak usah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini memberikan suatu isyarat kepada kita bahwa sebanyak apapun salah kita, setinggi apapun tumpukan dosa yang kita lakukan, sesungguhnya bagi Allah
kasih sayangnya lebih besar dari itu. Makanya Allah bilang, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, jadi berarti ada peluang besar yang diberikan Allah kepada kita supaya salah kita dimaafkan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Cuman ketika Allah menggunakan kata akan mengampuni di situ, berarti ada syarat yang diminta Allah supaya nanti makfirah itu dapat, supaya ampunan itu diberikan oleh Allah. Di ayat yang ke-54 dan 55 disebutkan Allah beberapa syarat. Yang pertama kata Allah, wa anibu ila rabbikum. Bertaubatlah kamu kepada Rabb kamu. Itu langkah awalnya. Jadi harus bertaubat dulu dari kesalahan yang kita lakukan supaya nanti tidak bercampur antara amal soleh dengan amal buruk. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita bertaubat, maka disuruh Allah wa aslimu lahu. Kita disuruh aslimu, disuruh menyerah. Nah, kembali kepada Allah, kemudian serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya diri ini bukan kita punya. Walaupun kita merasa kita yang punya, tetapi sesungguhnya Allah yang punya. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memfasilitasi hidup kita, dan ketika Allah menghendaki nanti kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berdaya kita dalam hidup ini, maka kita harus serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, yang ketiga kata Allah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Kita disuruh Allah mengikuti apa yang diturunkan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita harus ikuti Al-Quran, harus diikuti tuntunan, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengikutinya ahsana, dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu, kapan kita disuruh bertaubat? Kapan kita disuruh menyerahkan diri kita kepada Allah? Kemudian kapan kita disuruh mengikuti Al-Quran atau petunjuk yang diturunkan Allah dengan sebaik-baiknya? Di ayat itu disuruh Allah, min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan, sebelum datang azab kepada kamu secara mendadak. Nah, kalau demikian halnya, maka bertaubat, menyerah kepada Allah dan mengikuti tuntunan Allah itu waktunya tidak bisa kita ulur. Karena apa? Kita tak tahu azab Allah diakibatkan kesalahan yang kita lakukan itu datangnya kapan. Nah, itu tidak tahu kita. Nah, makanya jangan ditunggu dapat azab dulu baru bertaubat. Jangan ditunggu dikasih Allah sanksi dulu baru kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dituntut Allah min qabli ayyatiyakumul azab, bertaubat, menyerah dan mengikuti tuntunan Allah dengan sebaik-baiknya sebelum datang azab. Sebab kata Allah, kalau azab itu sudah datang nanti, la tunsurun, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan syarat yang tiga ini, berarti untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu tidak cukup dengan puasa saja, tidak cukup dengan tarawih dan witir saja di malam hari bulan Ramadan. Karena kalau kita tengok di yang tiga tadi, puasa itu sesungguhnya ada pada urutan ketiga, mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, yang salah satunya kan ada
di surah Al-Baqarah ayat 183. Perintah berpuasa itu di urutan ketiga. Jadi nanti kalaupun puasa kita kerjakan tapi tidak bertaubat, masalah juga puasa kita. Puasa kita kerjakan tapi kita tidak menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermasalah juga. Nah, jadi makanya bertaubat dulu, baru nanti puasa itu berfaedah untuk kita. Nah, Bapak dan Ibu, kalau untuk bertaubat, dari mana kita mulai taubat? Bapak dan Ibu, kalau kita tengok salah satu contoh ayat pada surah At-Taubah ayat 102, ayat 103, ayat ini menjelaskan tentang kisah sahabat Rasulullah. Kalau sahabat Rasul berarti gurunya Rasul, karena mereka hidup di zaman Rasulullah. Lewat lisan Rasul, Al-Quran itu mereka dengar dan mereka saksikan bagaimana Rasulullah mempraktekkan Al-Quran di masa hidup mereka. Salah satu sahabat itu namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini ketika Rasulullah dan para sahabat mau pergi ke perang Tabuk, rupanya beliau ini tidak pergi. Tidak pergi itu alasan yang bersifat syar'i tidak ada. Beliau tidak sakit, artinya tidak ada halangannya. Tapi tidak mau pergi saja. Akhirnya tinggallah beliau di rumah, tinggal di kampung. Rasulullah dan sahabat yang lain sudah berangkat. Tetapi setelah Rasulullah dan para sahabat berangkat untuk berperang di perang Tabuk tadi, akhirnya rupanya Abu Lubabah ini merasa salah, menyesal beliau atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Nah, karena itu, karena menyesali perbuatan tadi, beliau menghukum diri sendiri. Apa hukuman yang beliau lakukan? Beliau cari tali, pergi ke masjid, diikatkannya badannya di tonggak masjid dengan suatu tekad tidak akan dilepaskannya ikatan badannya dari tiang masjid itu kalau tidak Rasulullah yang melepaskan. Nah, karena nanti kalau Rasul yang melepaskan berarti Rasul sudah memaafkan dia. Nah, kita persingkat kisahnya sampai akhirnya Rasulullah dan sahabat yang selamat di perang Tabuk itu pulang. Kemudian begitu Rasulullah pulang, nampaklah Abu Lubabah tadi sudah terikat di tonggak masjid. Kemudian sahabat ditanya oleh Rasulullah, kenapa dia terikat seperti itu? Nah, sahabat yang tahu menjawab, ya Rasulullah, beliau itu mengikatkan badannya di tonggak masjid karena menyesali kesalahannya disebabkan tidak ikut berperang bersama kita. Dan dia tidak akan melepaskan ikatan itu kalau tidak Rasulullah yang melepaskannya. Rasulullah tidak mau melepas. Tidak dilepaskan Rasulullah, dibiarkan aja seperti itu. Maka akhirnya turunlah surah At-Taubah ayat 102 tadi. Kata Allah di ayat itu, wa akharu na'tarafu bidzunubihim. Dan ada orang-orang yang mengakui kesalahan-kesalahan mereka, yang mengakui dosa mereka. Apa dosanya? Khalatu amalan sholiha wa akhara syai'a. Karena mereka sudah mencampur amal soleh dengan amal yang buruk. Apa amal solehnya? Ya segala bentuk amal soleh yang diajarkan Rasulullah mereka kerjakan. Karena hidup bersama Rasulullah. Tapi ada satu hal yang ia tinggalkan. Tidak mau ikut pergi perang Tabuk. Berarti dicampurnya itu. Disesalinya. Akhirnya apa?
Kata Allah, karena dia sudah menyesali tentang kesalahannya tadi, asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah menerima taubat mereka. Nah, ketika Allah sudah menggunakan kata asa di situ, itu Allah yang sudah menjanjikan bahwa pasti Allah terima taubat mereka. Dan tentu kalau taubatnya sudah diterima, dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akhirnya ikatannya itu dilepas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah dilepas, rupanya Abu Lubabah ini tidak merasa puas dia dengan hal itu. Terasa masih ada beban gitu. Akhirnya diambilnya hartanya, diserahkannya kepada Rasulullah. Rasulullah juga nggak mau ngambil. Karena apa? Belum ada komando dari Allah. Akhirnya Allah bilang di ayat 103-nya, khudz min amwalihim sodaqah. Ambillah harta mereka itu sebagai sodaqah. Sehingga dengan diambil harta tadi, tutahhiruhum, engkau membersihkan mereka, wa tuzakkihim, engkau sucikan jiwa mereka. Akhirnya harta itu pun diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, dari gambaran itu tadi, maka kalau mau bertaubat dimulai dari mana? Bertaubat itu diawali dengan kita harus mau mengakui bahwa kita ini punya salah. Kita sadari di mana letak salah kita, di mana kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu, maka setelah itulah kita baru menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjanji kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan itu. Sehingga di saat kita menunaikan puasa atau mengerjakan pekerjaan takwa yang lain, tidak lagi bercampur dengan maksiat yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian kita tengok setelah bertaubat, seperti apa sifat-sifat orang yang bertaubat itu. Nah, kita baca pula ayatnya pada surah Al-Furqan, surah yang ke-25, kita mulai dari ayat 68. Nah, di surah Al-Furqan ayat 68 itu sebetulnya Allah menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan Allah di situ sifat ibadur rahman. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba yang maha pengasih itu adalah mereka yang tidak menyembah kepada selain Allah. Dalam bahasa lain, mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik mereka. Itu sifat ibadur rahman. Kemudian wala yaqtuluna nafsalladzi harramallahu illa bilhaq. Mereka tidak membunuh jiwa yang dilarang Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Nah, karena di dalam Islam itu kan ada yang menyebabkan orang itu boleh dibunuh. Nah, tapi ada alasan syar'inya. Apa contohnya? Di antaranya kalau orang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa dibenarkan oleh syariat, maka pembunuh itu harus dibunuh. Nah, itu solusinya supaya dosa pembunuh itu diampuni oleh Allah. Apalagi contoh? Orang pernah menikah,
setelah dia pernah menikah, berzina dia. Kalau yang berzina itu sudah menikah, dia masih punya istri, atau masih punya suami, atau sudah duda, sudah janda. Kalau dia berzina, supaya dosanya itu diampuni Allah, dia harus dihukum mati. Caranya dirajam, digali tanah, tanam badannya separuh, baru dilempari sampai dia mati. Kalau dia ikhlas terima hukumannya itu insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh orang yang dihalalkan untuk dibunuh dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketiga, wala yaznuna. Nah, sifat hamba yang maha penyayang itu tidak berzina. Nah, jadi ada 3 di situ sifatnya. Tidak mempersekutukan Allah, kemudian tidak membunuh yang dilarang Allah kecuali dengan alasan yang benar, yang ketiganya tidak berzina. Kata Allah, wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan yang seperti itu, berarti syirik dia, membunuh yang dilarang Allah dia, berzina dia. Kata Allah, yalqa atama, dia akan mendapat azab yang berat. Nah, apa azabnya? Di ayat yang ke-69 dikatakan Allah. Pertama, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Orang yang melakukan yang 3 macam tadi, kalau mati dia, maka dia akan diazab 2 kali lipat. Nah, berarti tidak normal azabnya. 2 kali lipat azabnya. Kemudian wa yakhlud fihi, di dalam azab yang 2 kali lipat itu kekal dia di dalam. Berarti tidak keluar lagi nanti dari neraka itu. Kekal dia di dalam neraka. Kemudian muhana, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus kita ingat-ingat ya Pak dan Ibu. Kira-kira di antara yang 3 ini ada enggak yang pernah kita lakukan? Pernah enggak kita berzina? Pernah enggak kita membunuh orang? Padahal dilarang. Pernah enggak kita mempersekutukan Allah? Coba kita ingat-ingat. Kalau kita ingat-ingat itu, ternyata memang pernah kita lakukan, kalau nanti dosa itu kita bawa mati, azab yang itu kita dapat. Azabnya lipat ganda, kekal di situ, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat 69. Ayat yang ke-70, kata Allah, illa, terkecuali. Berarti sudah ada lampu kuningnya. Allah gambarkan ada solusinya gitu. Apa solusinya? Illa man taba, kecuali siapa saja yang bertaubat dari yang melakukan maksiat tadi. Pernah dia syirik, kemudian bertaubat dia. Pernah dia membunuh orang, bertaubat dia. Pernah dia berzina, kemudian dia bertaubat. Wa amana, setelah bertaubat dia beriman, mentauhidkan Allah dia, tidak syirik dia lagi, diluruskannya akidahnya. Kemudian wa amila solihan, kemudian dia berbuat baik. Ada 3 solusinya: bertaubat, beriman, atau bertauhid, dan kemudian beramal soleh. Nah, kalau ini sudah ia lakukan, kata Allah, akan kami ganti kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Nah, jadi bukan sebatas kesalahannya dimaafkan, dosa diampuni, kejahatannya itu diganti Allah dengan kebaikan untuknya dalam kehidupan. Nah, jadi
Makanya solusi dari kemaksiatan yang kita lakukan tuh harus bertaubat. Nah, tinggalkan dulu segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan tuh, buat janji kepada Allah hendak lagi kan mengulanginya. Baru nanti kita iringi dengan kebaikan-kebaikan. Untuk selanjutnya, seperti apa sifat orang yang betul bertaubat? Nah, kita tengok dari ayat yang ke-71. Nah, kalau sifat-sifat ini nanti sudah ada, berarti betul lah dia bertaubat. Tapi kalau belum, berarti ica-ica aja bertaubatnya. Nah, kata Allah, wa man taba wa amila sholihan. Dan siapa saja yang bertaubat, sudah itu dia beramal soleh. Jadi tidak sayiat lagi. Nah, beramal soleh dia, kata Allah, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka sesungguhnya ia sudah bertaubat dengan sebetul-betulnya taubat. Nah, jadi berarti sifat pertama dari orang yang betul-betul bertaubat, setelah taubat dia beramal soleh, tidak bersayiat lagi. Nah, tidak bermaksiat lagi dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat orang yang bertaubat itu walladzina la yashhaduna zura. Dia tidak memberi kesaksian palsu. Kalau bahasa kitanya betul, tak berbohong. Orang yang bertaubat itu tandanya jujur dia. Nah, makanya nanti kalau sifat taubat ini tidak kita pakai, misalnya kita puasa juga, tapi ada kebohongan yang kita buat, nah itu bisa-bisa puasa kita itu masalah. Nah, contohnya betul. Kalau kita ingat salah satu hadis Rasulullah, man lam yada' qaulaz zuri wa amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, tidak meninggalkan perbuatan bohong. Jadi berarti bohong itu ada dua modelnya. Ada berbohong itu dengan omongan, ada berbohong itu dengan bentuk perbuatan. Apa contoh bohong ucapan? Ada, tapi kita bilang tidak ada, itu misalnya. Sebetulnya dia tidak ada, tapi kita bilang ada, nah itu bohong. Kalau dalam bentuk perbuatan apa misal? Orang jualan, sebetulnya yang ia jual itu tidak asli. Kalau bahasa orang sekarang tidak ori gitu. Nah, KW sebetulnya, palsu dibilangnya asli, nah itu kan bohong. Nah, dibilang baik rupanya tidak baik barangnya, itu bohong. Nah, kata Rasulullah, laisa lillahi hajatan, Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat, tidak ingin Allah, tidak suka Allah, tidak dibutuhkan Allah, ia menahan haus dan lapar. Jadi berarti puasa pun, apapun nanti yang dikerjakan, kalau dia masih berbohong, itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bilang tadi, tanda orang bertaubat itu la yashhaduna zura. Dia tidak memberikan kesaksian palsu. Itu nomor 2. Nomor 3, sifat orang yang bertaubat juga, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau ringkasnya, dia tidak melakukan perbuatan yang lago. Lago itu kalau bahasa kitanya sia-sia, tidak bernilai ibadah kalau dikerjakan. Nah, apa contohnya kira-kira tuh? Menggunakan ini bisa-bisa nanti tak berfaedah. Apa contoh? Kita buka Facebook, beritanya menceritakan aib orang.
Asiklah kita nengok. Tiba-tiba ikut pula komentar, mengomentari aib orang misalnya. Menceritakan aib orang itu kan dilarang Allah juga, ghibah. Tahu kita tengok misalnya di YouTube. Nah, tengok YouTube ada pula rekaman-rekaman orang yang kalau ditonton tidak ada nilai ibadahnya sama kita. Nah, itu lago juga. Nah, jadi kalau orang sudah betul-betul bertaubat, perbuatan yang seperti itu tidak ia kerjakan. Atau mungkin begini, dulu sebelum dia bertaubat, punya teman begini, si anu punya teman. Orang ini belum bertaubat. Suatu waktu, jumpa dia kembali dengan teman itu. Dan dijumpainya temannya tadi masih melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia tidak mau ikut-ikutan lagi dengan mereka. Nah, karena dia sudah menyatakan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga setiap aktivitas yang ia lakukan itu nilainya ibadah. Itu nomor 3. Nomor 4, sifat orang yang bertaubat itu kata Allah, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim. Dan orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat Rabb mereka. Misalnya begini, kita melakukan sesuatu, menurut kita baik, tapi rupanya yang kita lakukan yang menurut kita baik itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Datanglah saudara kita seiman yang mengerti dia tentang baik atau buruknya yang kita lakukan, sesuai atau tidaknya dengan ajaran agama. Nah, diingatkannya kita, dikasih tahunya kita bahwa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, kalau kita orang yang betul-betul bertaubat, kalau sudah diingatkan kawan, ini salah. Nah, bagaimana sifat orang yang bertaubat tadi? Lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Orang yang diingatkan itu tidak seperti orang peka, tidak seperti orang tuli, tidak seperti orang buta. Kalau orang peka diingatkan gimana, Pak? Tidak ada respon, dia tidak dengar. Nah, cuek aja dia. Kalau orang buta kita kasih kode gimana? Tidak ada respon juga, nggak nampak kok. Jadi kalau istilah orang kampung Pak Ketua kita, basi pakak saja gitu. Nah, dikasih tahu, tidak dikasih tahu sama saja. Nah, sesungguhnya di sini perbedaan mendasar antara orang kafir dengan orang beriman sebetulnya. Kalau sifat orang kafir kan di surah Al-Baqarah ayat 6, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan sama saja. Nah, karena apa? Ya seperti orang peka dan seperti orang buta tadi aja, tidak ada perubahan. Nah, sedangkan kalau orang yang beriman disebut Allah sifatnya di surah Al-Anfal ayat 2. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, kalau orang beriman dibacakan saja ayat kepada mereka, itu imannya sudah bertambah. Itulah sifat orang yang bertaubat tadi. Nah, jadi itu yang keempat. Nah, yang terakhir, sifat orang yang betul-betul bertaubat itu kata Allah, walladzina yaquluna rabbana. Dan orang-orang yang mengatakan, Rabbana, ya Rabb kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang bertaubat itu dia mengatakan, dia berdoa kepada Allah,
ya Rob kami, jadikanlah pasangan kami. Kalau kami yang laki-laki, jadikanlah istri kami. Kalau yang perempuan, jadikanlah suami kami. Jadi didoakan pasangan hidup kita. Kemudian didoakan anak keturunan kita. Didoakan ngapain? Kita doakan supaya pasangan hidup dan anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun. Menjadi pasangan hidup, menjadi anak-anak, menjadi generasi yang menyejukkan pandangan mata. Dan kemudian jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah doanya. Dalam pandangan Allah menurut Quran, orang yang paling mulia itu orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, orang yang bertaubat tadi, doanya kepada Allah tuh dimuliakan mereka atau dijadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti mereka berdoa kepada Allah supaya pasangan mereka, generasi mereka menjadi orang yang paling mulia di kalangan orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh kita pakai bahasa lain, orang yang bertaubat itu tidak egois, tidak hanya mementingkan, tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi dirinya, pasangan hidupnya, anak-anaknya dimohonkan supaya diselamatkan. Bahkan Bapak dan Ibu, yang tidak ada pertalian darah dengan kita pun kan disuruh Allah didoakan. Maka kalau kita sering berzikir kan, biasanya kan kalau zikirnya itu dipandu, kan dibaca tuh fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pangkal zikirnya. Itu ayat sebetulnya di surah Muhammad ayat 19. Ujung ayat itu apa? Wastaghfir li dzambika. Mohon ampunlah engkau kepada Allah atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan dosa laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman. Jadi bukan kita mendoakan diri kita saja, istri kita saja, anak-anak kita saja, tetapi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan dimanapun itu kita doakan, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dari sifat-sifat orang bertaubat yang sudah kita jelaskan melalui ayat tadi, mudah-mudahan bisa kita terapkan sepanjang hidup kita. Jadi nanti menjadi orang takwa itu kita tidak temporer hanya di bulan Ramadan saja, karena ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ramadan boleh berlalu, tapi nilai-nilai taubat itu mesti lestari dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Sehingga kalau dengan taubat yang kita lakukan di bulan ini, dosa kita sudah diampuni Allah. Kalau sekiranya kita belum meninggal dunia, masih hidup kita di luar Ramadan, harapannya ampunan itu tetap kita miliki. Sehingga kapanpun nanti Allah memisahkan ruh dan jasad kita, tetap berada di bawah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat disampaikan pada pagi ini. Semoga Allah memberi kita pemahaman lebih baik dari apa yang disampaikan, sehingga sifat-sifat takwa itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.